Cinta tak mengenal batas usia, tetapi apakah masyarakat bisa menerimanya? Ini adalah kisah nyata seorang mahasiswa bernama Damar yang jatuh cinta pada Burina, ibu kosnya yang sudah berusia 45 tahun. Damar yang hanya ingin mencari tempat tinggal, tak menyangka hatinya akan tertambat pada sosok yang begitu mengerti dan menyayanginya. Namun, dunia tak semudah itu menerima cinta mereka. Apakah mereka akan bertahan atau justru menyerah pada perbedaan yang ada? Tonton sampai habis untuk merasakan emosi yang sesungguhnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah nyata yang menginspirasi. Damar, seorang mahasiswa semester 5, baru saja pindah ke sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Ia memilih tempat itu bukan hanya karena harga sewanya yang murah, tetapi juga karena ketenangan yang ditawarkannya. Pemilik kos, seorang wanita paruh baya bernama Burina, dikenal ramah dan baik hati. Sejak pertama kali bertemu, Damar merasakan ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Bukan sekadar keramahan seorang pemilik kos kepada penyewanya, tetapi ada kehangatan yang menenangkan. Burina berusia 45 tahun, seorang janda dengan satu anak yang sudah bekerja di luar kota. Hidupnya selama ini dihabiskan untuk mengurus rumah kos dan menjaga dirinya tetap sibuk agar tidak merasa kesepian. Sejak Damar datang, suasana di rumah kosnya berubah. Pemuda itu sering membantunya mengangkat barang, memperbaiki lampu yang rusak, atau sekadar menemani ngobrol saat sore hari di teras rumah. Suatu hari, hujan turun dengan deras. Damar yang baru pulang kuliah melihat Burina berusaha menutup jendela yang tertiup angin kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera membantunya. Saat itulah mata mereka bertemu dalam keheningan yang aneh. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hati Damar, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Begitu pula dengan Burina. Ia mencoba mengabaikan perasaan yang mulai muncul, tetapi setiap kali melihat Damar, hatinya berdetak lebih cepat. Hubungan mereka mulai berkembang. Damar semakin sering membantu Burina, dan seiring waktu, mereka menjadi semakin dekat. Namun, kedekatan itu mulai menimbulkan bisik-bisik dari penghuni kos lainnya. Apa mungkin mereka ada hubungan? Damar suka perempuan setua itu. Kalimat-kalimat itu mulai beredar, dan akhirnya sampai ke telinga Burina. Suatu malam, Burina memanggil Damar ke ruang tamu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Damar, kita nggak bisa begini. Orang-orang mulai ngomong hal yang nggak baik. Aku sudah tua, dan kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih cocok." Damar menggeleng kuat. "Burina, saya nggak peduli apa kata orang. Saya merasa nyaman dengan ibu. Saya nggak peduli soal usia. Saya hanya tahu, saya ingin selalu ada di dekat ibu." Burina menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perasaan yang ia pendam selama ini nyata. Namun, apakah dunia akan menerimanya? Gosip semakin menjadi-jadi. Beberapa penghuni kos mulai mencari tempat lain karena merasa tak nyaman dengan kedekatan mereka. Bahkan, anak Burina yang tinggal di luar kota mendengar kabar ini dan langsung menelepon ibunya. "Ibu serius sama anak kos itu? Apa kata orang nanti? Jangan bikin malu." Burina terdiam lama. Ia tak ingin menyakiti anaknya, tetapi hatinya juga tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Pada akhirnya, Burina membuat keputusan yang menyakitkan. Ia meminta Damar untuk pergi. "Mungkin ini yang terbaik, Damar. Aku gak bisa kehilangan anakku, dan aku gak ingin kamu kehilangan masa depan karena mencintai seseorang seperti aku." Damar tak bisa berkata-kata. Ia ingin memperjuangkan perasaannya, tetapi ia juga tak ingin menyakiti Burina lebih jauh. Dengan berat hati, ia pergi meninggalkan rumah kos itu. Bertahun-tahun kemudian, Damar telah sukses menjadi seorang arsitek. Suatu hari, ia kembali ke kota itu, dan tanpa sengaja melewati rumah kos lama tempat ia tinggal. Rumah itu tampak sepi, catnya mulai memudar. Ia mengetuk pintu,
berharap bisa bertemu dengan Bu Rina sekali lagi. Saat pintu terbuka, seorang wanita tua berdiri di sana. Wajahnya masih sama, hanya lebih renta. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Damar, suara Bu Rina bergetar. Damar tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Bu Rina, saya pulang. Tak ada kata-kata lagi. Hanya air mata yang berbicara, menyampaikan perasaan yang selama ini terpendam. Meskipun dunia menentang, cinta mereka tak pernah padam. Mungkin mereka tak bisa bersama sebagai sepasang kekasih, tetapi dalam hati mereka, cinta itu akan selalu ada.